Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat Fardhu Zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai taklim ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai ahli waris. Ahli waris ini maksudnya ketika seseorang meninggal dunia, maka ahli warisnya yang mana saja yang berhak mendapatkan harta pusaka atau harta warisan dari orang yang meninggal tersebut. Secara keseluruhan jumlahnya itu 25, dibagi kepada dua kelompok, 15 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Nah, nanti kita akan coba rincikan satu persatu. Pertama, meninggal seseorang, ada anaknya laki-laki. Anak laki-laki itu menjadi ahli waris. Berarti mayit punya anak laki-laki mendapat cucu laki-laki. Yang nomor 2 berarti ke bawah dia. Yang ketiga ke atas, mayit bapaknya, bapak si mayit. Yang keempat kakeknya. Yang kelima saudara laki-laki kandung dari si mayit. Yang keenam saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh saudara laki-laki seibu. Yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang kesembilan anak laki-laki dari saudara seibu. 10 paman kandung. Berarti kalau paman adik-beradik dari ayah kita. Kalau misalnya kita, kalau mayit punya bapak, adik-beradik dari bapak itu ada yang laki-laki paman kandung. Paman kandung berarti seayah seibu. Yang ke-11 paman sebapak. Yang ke-12 anak laki-laki dari saudara laki-laki paman kandung. Yang ke-13 anak laki-laki dari saudara laki-laki, maksud kami paman sebapak. Yang ke-14 suami. Yang terakhir orang yang dimerdekakan. Kalau kita buat bagannya, jadi begini. Ini mayit yang skala prioritas pertama anak. Jadi anak laki-laki. Di bawah anak laki-laki cucu. Yang ke atas bapak, kakek. Ini skala prioritas. Baru sini suami istri. Kalau seandainya yang 15 orang ini ada semua, itu tidak mendapat semuanya. Siapa yang mendapat? Dari 15 ini yang mendapat hanya 3 saja. Pertama anak, yang kedua bapak, yang ketiga yang meninggal itu mendapat suami.
Ini pakem. Terus kalaupun nanti misalnya kita sudah jelaskan yang 15 ini, anak, cucu, ada bahasanya hijab. Selagi masih ada anak, cucu tidak dapat. Bapak, di atasnya bapak kakek. Selagi masih ada bapak, kakek tidak dapat. Ini otomatis kalau misalnya ada anak, apalagi anak laki-laki, saudara-saudara itu semua tidak dapat. Kenapa kami sampaikan? Dan ini tidak bisa Pak Ustadz, saya meninggal. Siapa yang meninggal? Kita tanya dulu. Enggak bisa kasuistik si A sama pembagiannya si B sama pembagiannya sama si C. Enggak bisa. Jadi dari yang 15 orang ini, kalau mereka ada semua, yang mendapat hanya 3. Yang pertama, bapak ke atas tidak dapat semuanya, ke samping tidak dapat semuanya. Anak, berarti anak, cucu, cicit tidak dapat semuanya. Yang ketiga, suami. Ini bisa menjadi pedoman, karena banyak betul terkadang saudara-saudara dalam tanda petik yang tidak paham. Meninggal abangnya, oh saya kok nggak dapat, katanya. Siapa? Bagian Anda di sini siapa? Tapi kalau tidak ada anak, dia dapat. Ada juga yang pernah kami sampaikan, bapak tidak ada, jatuh di kakek. Pada saat itu nanti bagian perempuan yang kami sampaikan, Pak Ustadz, kami rasanya tak usahlah Pak Ustadz ikut bagian harta itu. Ada jatah ibu di situ, sama-sama kakek, 1/6. Tidak apalah Ustadz, kasihkan sama cucu saya. Mau dikasih berapa? Saya bilang, 100.000, 1.000.000. Mulai dia, ayo nanti kita ikut. Kami total, tapi tidak kayak saya kasih tahu dulu berapa jumlah yang ia terima. Kalau seandainya ibu, saya bilang gitu aja, nenek punya uang 96 juta, nenek mau ngapain? Saya mau umroh, saya mau membangun masjid untuk almarhum anak saya. Kira-kira kalau duit itu ada bersumber dari harta warisan, mau enggak? Maulah Pak Ustaz. Yang untuk cucu tadi saya bilang 100.000 aja. Nah, jadi ketika disebut bunyinya kecil, kasih sama cucu. Saya bilang, ini hak nenek halal 96 juta pada saat itu. Kita bagi. Yang salah meninggal suami. Apa kata istri? Tak usahlah kita bagi dulu ya nak ya. Nah, ini tidak boleh nih. Kenapa? Kalau seandainya seseorang meninggal dunia itu segerakan membagi hartanya. Kenapa? Jangan gara-gara harta itu kita hambat anak cucu kita itu untuk melakukan yang terbaik untuk almarhum. Kita yang matok, ayah udah mati, mama belum, tunggulah mati mama, seolah-olah kita mendoakan supaya pula cepat mati mama itu. Padahal kalau nunggu mati mama, ini harta dia yang untuk istrinya ada, kita tahan. Atau sebaliknya, meninggal istri berarti tutur mama kita, berarti ini ayah kita. Terus tak kita bagi, bagian dia di situ ada 1/4. Jangan ditahan-tahan. Jadi tidak ada istilah pembagian harta waris itu harus meninggal dua-duanya. Meninggal suami atau istri, kalau posisi kita berarti meninggal ayah emak kita. Siapapun yang meninggal sesegerakan untuk membaginya. Kenapa begitu? Karena jangan gara-gara kita tahan harta ini, anak kemanakan tidak bisa melakukan ibadah gara-gara kita tahan. Jadi pada saat itu, tapi dalam penyelesaian harta waris ini pengalaman kami belum pernah selesai selama 3 hari. Biasanya seminggu. Kenapa? Karena banyak juga terkadang aset-aset itu yang tidak terdeteksi. Dipikir mereka aset itu hanya rumah. Oh, benda itu ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Ada benda itu dalam bentuk investasi, total seluruhnya nantinya.
Baik, ini saja yang ingin kami sampaikan untuk sementara. Minimal kita sudah tahu sekarang ahli waris dari laki-laki itu ada 15. Kalau yang 15 itu ada yang berhak dari harta itu hanya 3. Yang pertama bapak, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga suami. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.